Shalom semuanya, selamat malam. Saya percaya semuanya pasti dalam kondisi yang baik, karena Tuhan kita itu baik. Amin. Nah, sore yang saya kasihi, jadi lagu tadi mengkonfirmasi kebenaran bahwa who am I? Siapakah aku ini? Ini penting sekali, saudara. Sangat penting karena sebenarnya ketika manusia jatuh itu yang dihancurin adalah identitasnya. Dan kalau kita jujur, seberapa sering dalam hidup kita, identitas kita ini diobrak-abrik sama setan. Tentunya bukan setannya nongol, item-item gitu, bukan ya saudara. Ya, tapi setan dalam bentuk-bentuk yang lain. Seringkali saudara itu dengar kata-kata atau kalimat-kalimat yang membuat kita tuh down. Ketika kita gagal, ketika kita mengalami segala persoalan, selalu aja ada omongan-omongan yang aneh-aneh. Ya, hari ini saya mau bahas sebuah topik yaitu supernatural identity, identitas supranatural. Kenapa? Karena identitas ini berada di atas yang natural. Ini bagian daripada Life and Beyond series di mana kita akan terus bahas ini selama setahun. Tujuannya sih, saudara, kami akan coba mengajak saudara semua untuk masuk ke dalam dimensi yang namanya dimensi roh. Tapi ingat ya, bukan ngeroh yang ngawur ya. Bukan ngeroh yang ngawur, karena kalau ngeroh yang ngawur berisiko jadi dukun nanti. Ya, jadi kita mau daratkan kebenaran ini. Karena sejatinya Anda dan saya ini manusia roh. Amin. Ya, jadi supranatural identitas, identity ini adalah hal identitas yang Tuhan berikan pada kita. Saya ulangi, ini adalah identitas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, segambar serupa dengan Allah, dengan apa? Dihembuskannya rohnya, roh kudusnya. Saudara, ini sangat-sangat prinsip dan sangat penting, saudara. Saya kepengen, saudara, benar-benar setiap kita ini bisa menghidupi identitas ini. Karena kalau Anda dan saya bisa menghidupi ini dengan lurus dan benar, seharusnya hidup kita akan benar-benar unshakable, nggak tergoncangkan. Ya memang sih mungkin bisa goncang dikit-dikit, tapi kita segera balik kepada jangkarnya. Amin. Ya, saya ajak Anda lihat pertama, ayatnya adalah Yohanes 15 ayat 16. Jelas banget di sini, saudara. Kalian tidak memilih aku. Ingat ya, Tuhan katakan sangat jelas, saudara dan saya itu tidak ada satupun yang memilih Tuhan. Kenapa? Karena kita semua sesat, saudara. Ya, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nggak ngerti lagi, saudara. Opininya Allah, jati dirinya Allah, semuanya nggak ngerti lagi. Saudara, hati-hati ya, hati-hati. Banyak statement-statement yang looks like good but it's not God. Ya, kami berusaha, saudara, menghindari ini. Sebab itu kami tidak akan bahas tentang retorika-retorika manusia. Tapi kami akan ajak semua Anda untuk berjalan dan mempelajari kebenaran tuntas. Ingat ya, Tuhan itu, saudara, meletakkan banyak kebenaran di Alkitab itu disebar. Ya, jadi Anda dan saya harus rajin untuk gali. Ya, supaya apa? Supaya nggak gampang ketipu, saudara. Nggak gampang ketipu. Ya, jadi catat baik-baik, bukannya kita yang pilih Tuhan. Kalian tidak memilih aku, tapi aku yang telah memilih dan mengutuskannya. Tuhan telah memilih dan menetapkan kita dan menjadi kita akan diutus untuk pergi kepada dunia. Ngapain? Pergi kepada dunia, saudara. Jadi orang dunia. Bukan begitu maksudnya, saudara. Pergi kepada dunia supaya apa? Supaya kita berbuah di sana. Karena identitas kita sebagai garam dan terang itu akan menggarami dan menerangi dunia.
Amin. Saudara yang saya kasih dalam Kristus, coba renungin baik-baik ya. Pergi kepada dunia. Ya. Jadi kebenaran demi kebenaran, tolong direnungin baik-baik, saudara. Pelan-pelan. Ya. Untuk menghasilkan buah, dan buah kalian akan kekal. Kenapa? Karena buah itu lahir dari roh yang ada di dalam Anda dan saya. Amin. Buah itu lahir dari buah itu lahir dari kemelekatan kita. Kita nempel sama batang utama, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita nempel pada batang utama itu, kita akan menghasilkan buah, dan buah itu akan kekal. Karena apapun yang kalian minta kepada Bapakku demi aku, Dia akan memberikannya kepada kalian. Saudara yang saya kasih, yang Yohanes 15 ini ayat satunya dimulai tentang Yesus bilang, akulah pokok anggur dan Bapakkulah pengusahanya. Dan saudara dan saya melekat sama Dia. Perhatiin baik-baik, saudara. Ya, ketika Anda dan saya melekat sama Dia sebagai cabangnya, sebagai carang atau rantingnya, maka apapun yang Anda dan saya minta kepada Bapa demi Kristus, ini batang pohon utamanya ya. Kitanya melekat, nempel. Yesus bilang, akulah pokok anggur, Bapakkulah pengusahanya. Jadi sebagai ranting atau cabang yang nempel, minta kepada Bapak demi aku, demi batangnya ini loh saudara. Itu akan diberikan. Kenapa? Karena diberikannya lewat dari Bapak kepada batangnya ini, batang utama ini. Disalurkan kepada ranting cabangnya. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau Anda dan saya melepas dari sini, yang terjadi apa saudara? Ya kita nggak dapat apa-apa. Karena ketika kita minta, kita sering nggak dapat. Kenapa? Kita harus melekat. Amin. Ya, saudara. Demi aku, Dia akan memberikannya kepada kalian. Saudara yang saya kasihi. Ketika kita nempel sama Dia, karena kita meresponi Dia, kita say yes, maka kita diberikan identitas yang baru sebagai anak. Maka di sini ditulis, saudara, apapun yang kalian minta kepada Bapakku. Maka Yesus mengajar kita berdoanya apa? Doa Bapa kami. Bukan doa Tuhan kami. Setuju? Halo? Saudara, tolong ya, jangan diombang-ambingkan dengan segala statement-statement yang kelihatannya looks like good, saudara. Sekarang ini, saudara, zaman sosmed kayak gini, aduh, saudara, saya ngeri, saudara, lihat statement-statement. Ya, karena harus dipertanyakan ayatnya mana, dasarnya dari mana. Amin. Karena kalau statement gini, kalau kebenaran jangkarnya ini tidak kokoh sekali, ini repot, saudara. Ya, perhatikan ya, Tuhan yang memilih, kita meresponi yes atau no. Kalau yes, maka kita nempel sama Dia. Maka dari situ Tuhan akan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Sehingga kita lahir baru, lahir dari air dan roh. Nah, dengan demikian, maka kita akan berjalan dalam dimensi supranatural ini secara normalnya. Saya ulangi sekali lagi ya. Ya. Yohanes 15 itu bicara sebuah perikop atau topik yang bicara Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan bapaknya pengusahanya, dan kita ini ranting-rantingnya. Jadi si pokok ini Yesusnya, kita nempel jadi ranting-rantingnya. Nah, apapun yang ranting minta kepada Bapa demi aku, demi batang utama ini, akan diberikan. Kenapa? Karena kasih Allah kepada sang anak. Amin. Amin ya. Karena diberikan kepada batang utama ini, maka
disalurkan kepada cabang ranting semuanya. Nutrisinya akan dapat semuanya, tapi kalau ini copot, nutrisinya nggak dapat apa-apa. Lama-lama cabang ranting yang nggak kena nutrisi kering mati. Setuju? Halo? Gimana caranya? Kita udah sering baca ayatnya. Renungkan firman-Ku siang dan malam. Jangan renungkan kalimatnya siapa-siapa, saudara. Ya, yang Anda harus copy paste dalam hidup kita, yang Anda harus copy dan ingat-ingat baik-baik itu semua tentang firman. Yohanes 15:16 ini termasuk favorit buat saya, tapi menghidupinya ternyata juga luar biasa serunya. Betul? Jujur saya nanya deh, apakah setiap hal yang Anda minta kepada Bapa demi Tuhan Yesus Kristus itu diberikan? Setuju, Bu Jen? Ya, setuju Ibu Lydia juga. Saya pun sama. Ya, kenapa kok nggak diberikan? Ada banyak hal, ya. Karena begitu kita nggak percaya aja, berarti kita lepas dari cabang utama itu. Betul? Ya. Tapi kita udah percaya, kita udah nempel, kok belum diberikan? Waktunya belum pas. Ya. Kita punya anak, kita mengasihi anak kita. Ya. Nggak mungkin kalau anak kita masih kecil kita beliin mobil sekalipun dia minta, betul? Ya. Waktunya harus pas, Saudara. Ya. Nah, saya cek lihat Efesus 2 ayat 10. Ini pemulihannya. Kita sudah menjadi puisinya. Saudara, kita menjadi puisinya, orang-orang yang diciptakan kembali, di-recreate. Ya, yang akan menggenapi tujuan hidup yang sudah diberikannya kepada kita masing-masing. Karena kita sekali lagi bersatu, kita bersatu dengan Yesus yang diurapi. Bahkan sebelum kita lahir, Allah sudah merencanakan lebih dulu tujuan hidup kita dan perbuatan-perbuatan baik yang akan kita lakukan untuk menggenapinya. Coba lihat, saudara. Saya ingin meng-highlight Anda untuk lihat baik-baik. Saudara, saya mau tanya sejujurnya, apakah ketika hidup kita goyang-goyang, terus Tuhan mereduce atau mendowngrade plan-nya? Enggak sama sekali. Setuju? Rancangannya itu tetap, saudara. Rancangan yang ada padaku, pada Tuhan mengenai kita adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Amin. Tapi, saudara, ya seringkali kita nih goyang-goyang, saudara, karena susah megang kebenaran ini kenceng-kenceng. Jadi Tuhan sudah recreate, dijadikan manusia baru. Supranatural identitas supranaturalnya diberikan kembali. Ya. Sehingga kita bisa menggenapi tujuan hidup yang diberikan kepada kita masing-masing karena kita bersatu dengan Yesus. Lihat, enggak sendirian, saudara. Kita menyatu terus dengan Yesus. Karena apa? Karena sebenarnya dialah yang akan membantu kita. Dialah yang akan maju buat kita. Makanya hari ini kita melakukan perjamuan karena kita juga percaya. Perjamuan ini dibuat sebagai peringatan akan aku. Peringatan apa? It is finished, saudara. Sudah selesai. Bukan belum selesai, saudara. Halo? Tuhan sudah menyelesaikan. Cuman, saudara, semuanya, segala sesuatunya masih di surga. Semua kebenaran yang penuhnya. Ya. Ada yang bilang, karya salib hanya menyelesaikan soal keselamatan kita. Well, apa terus dengan sakit penyakit kita nggak ditanggung? Ayatnya ada bunyi loh, Pak, Ibu, oleh bilurnya kita sembuh. Amin.
Karya salib tidak sekedar menyelesaikan itu, saudara. Tapi it is finished itu tuntas, total semuanya. Nah, cuman saudara di dalam perjalanan hidup kita untuk menikmati itu, sekali lagi kita harus terus melekat sama Tuhan. Amin. Ya. Bahkan sebelum kita lahir, dia sudah merencanakan rencana itu supaya apa? Tujuan hidup kita itu tergenapi dengan sempurna. Tapi nggak sendirian, dilakukan bersama dia. New Living Translation tertulis, for we are God's masterpiece. Nah, di sini mulai dijelasin lagi. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Mahakaryanya Tuhan. Karena He has created us anew in Christ Jesus. Dia sudah menciptakan kita kembali di dalam Kristus Yesus. Karena di luar Kristus kita bukan apa-apa. Saudara lihat ya, konsistensinya ayat ini ditulis oleh Paulus dengan konsistensinya Yesus sendiri bilang Yohanes 15. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Saudara lihat konsistensinya. Saudara lihat setiap ayat Alkitab itu punya konsistensi yang terus-menerus. Ya. So we can do the good things He planned for us long ago, sehingga kita bisa melakukan semua hal-hal baik yang Dia sudah lakukan yang Dia sudah siapkan, yang Dia sudah rencanakan bagi setiap kita sejak dahulu kala. Lah kok bisa Pak dari dahulu kala? Iya saudara harus tahu ya, hidup kita ini bukan hidup dalam skala kekekalan waktu di bumi. Maksudnya begitu kita terima Yesus, memang kita ada kekekalan. Maka kekekalan ini nyambung dengan kekekalannya Tuhan. Dia sudah punya rancangan dari dulu. Nah ini kekal, sifatnya kekal saudara. Nah ini yang ada di beyond kita semua saudara. Efesus 1 ayat 3 berkata, terpujilah Bapa Tuhan kita yang dalam Yesus Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Surga kekal, berkat rohaninya juga kekal, karena dengan berkat yang kekal ini, saudara tidak pernah expired. Katakan, kekal itu tidak ada expirednya. Setuju? Halo? Kekal itu tidak ada expirednya. Ya. Nah, saya berdoa supaya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan ini bisa nangkep ini. Tapi memang sekali lagi tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena pikiran kita mendarat di bumi terus. Kita dengar, kita membaca dan sebagainya itu omongan orang kadang-kadang membuat kita juga hatinya sakit dan sebagainya. Landingnya bukan kekekalan. Tapi identitas Anda yang supranatural itu adalah identitas kekal. Amin. Kecuali Anda dan saya copot nih, copot. Saya ulangi lagi ya. Ini adalah pokok anggurnya, yaitu siapa? Sekali lagi, Yesus. Ini kitanya, betul ya? Betul ya? Yesusnya kekal. Setuju? Kitanya ikut kekal nggak? Ikutan. Tapi kalau kita copot, kekal nggak? Bingung saudara yang ada. Ya. Nah, sekarang saya kasih kisah sebuah contoh. Ya. Contohnya dari perjanjian lama tentang Gideon. Gideon ini kalau saya lihat ini seorang yang dari loser, pecundang, menjadi more than conqueror. Menjadi lebih dari pemenang. Kenapa lebih dari pemenang? Karena Anda nanti lihat, ketika dia memenangkan perangnya, itu sebenarnya bukan dia yang menyalankan perangnya, tapi Tuhan memberikan dia kemenangannya. Yang setuju katakan apa? Ya. Nah, ini semua terjadinya di dalam alam supranatural, betul? Saya rindu Anda malam ini, besok juga tolong baca kisah Gideon dari Hakim 6, 7, dan seterusnya. Ya, itu semua urusan supranatural, saudara. Ya, makanya Hakim 6 ayat 11 Gideon pembela pembebas. Ya, malaikat Yahweh datang ke desa Ofra. Saudara, Ofra itu artinya adalah berdebu, saudara. Di kota yang namanya Manasye.
dan duduk di bawah pohon tarbantin, ya, milik Yoas, orang dari kaum Abiezer. Anaknya Gideon, anaknya Yoas ini Gideon, dengan diam-diam sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur supaya orang-orang Midian tidak dapat melihatnya. Kenapa sih? Karena orang Midian ini kalau lihat bangsa Israel mengirik gandum, saudara, menghasilkan ya bahan makanan ini dirampok, saudara, habis-habisan. Nah, supaya nggak ketahuan, saudara, karena biasanya mereka mengirik gandum ini di atas, saudara, di luar. Dia melakukannya ngumpet, saudara, di dalam tempat pemerasan anggur. Saudara yang saya kasihi, malaikat Yahweh datang ke sana. Menurut catatan sejarah, saudara, diduga adalah malaikat Yahweh ini belum dilihat Gideon. Sekalipun ada di dalam ruang yang kecil itu, ruang yang ngumpet itu. Dia mungkin telah duduk di sana mengawasi Gideon selama beberapa waktu sebelum mengungkapkan dirinya. Saudara, ya, Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, tempat yang tersembunyi, saudara. Ya, saudara, malaikat ini sedang duduk di bawah pohon tarbantin, saudara. Ya, saya terus, saudara. Lanjut. Nama Gideon itu artinya pejuang. Ya, disebut nama Gideon itu artinya pejuang, orang yang menebang pohon, juga disebut sebagai orang yang namanya adalah membelah dua atau perusak. Anda tahu nanti Tuhan menyempatkan tujuan hidupnya sebagai pembela pembebas. Gideon termasuk ditulis dalam sejarah pahlawan iman di Ibrani 11. Saudara, gandum tidak diirik di tempat pemerasan anggur, tapi di tempat terbuka yang ditinggikan di mana angin dapat meniup sekamnya. Maksudnya itu loh, debu-debunya itu loh, saudara, ketika diirik. Ya, tradisi Yahudi dan saat itu dikatakan bahwa Gideon adalah penakut, agak pengecut. Karena dia cerita tentang dirinya dan keluarganya. Tapi Tuhan akan melakukan di dalam Gideon apa yang Gideon lakukan dengan gandum mengiri hatinya. Artinya apa? Dia akan menghilangkan sekam ketidakpercayaan dari identitas aslinya. Tuhan memanggil Gideon untuk menjadi pahlawan yang akan membebaskan Israel. Tuhan menyelamatkan suatu bangsa dengan terlebih dahulu menyelamatkan seseorang dari ketidakpercayaan. Halo? Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali Tuhan berurusan dengan Anda dan saya lebih dulu. Ya. Untuk apa? Supaya kita tidak lagi ngantongin tidak percaya ini. Supaya kita bisa percaya. Saudara. Ketika Tuhan beresin ini, saudara. Ya. Ketika Tuhan beresin ini, ya, maka kekuatan pewahyuan dari kisah Gideon ini akan benar-benar menjadi motivasi buat setiap kita. Amin. Saudara, saya lanjut ya. Ayat 12. Maka Yahweh tiba-tiba menampakkan diri kepada Gideon. Loh, dia sudah ada di situ, tapi tiba-tiba dia menampakkan diri kepada Gideon dan berkata, hadirat Yahweh menyertaimu. Hai laki-laki pemberani yang tidak kenal takut. Di dalam versi TB ditulis, pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Saudara, pahlawan itu biasanya hanya disematkan kepada orang yang sudah berjasa. Setuju? Tapi kalau Tuhan lihatnya terbalik, saudara. Tuhan lihatnya dari kedalaman. Gideon ini adalah pahlawan. Jadi saya mau bilang, saudara, saat ini Anda pun sedang mengalami apapun, saya mau bilang, Tuhan lihatnya Anda ini pahlawan. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan lihat Anda ini dan saya ini adalah pahlawan yang gagah perkasa.
Ya, walaupun kayaknya kita tuh ya beberapa kali nggak berhasil terus-menerus, tapi Tuhan lihatnya tetap. Amin. Cara Tuhan lihat itu beda dengan cara kita lihat. Ya, hadirat Yahweh menyertaimu, hai laki-laki pemberani yang tidak kenal takut, saudara. Di sini Tuhan mulai menubuatkan takdir atas Gideon. Dan ini dimulai dari identitas yang digenapi melalui penyertaannya. Ini yang saya sebutkan sebagai identitas supranatural. Mungkin Anda berkata, lah saya identitas supranaturalnya siapa, Pak? Enggak setiap Anda itu bisa ngerti arti nama Anda. Tapi whatever ketika Anda menjadi anak Allah, kapan? Ketika Anda percaya dan menerima Dia. Saat itulah identitas itu masuk. Amin. Mungkin ada nanya, dari mana Bapak bisa membuktikan? Logika simpel aja. Dari mana kita sebagai manusia daging yang biasa tiba-tiba bisa menjadi anaknya Allah? Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Enggak ada cara kecuali Sang Allah atau Sang pencipta langit dan bumi, Sang Tuhan ada yang adalah Roh itu mengangkat kita sebagai anak. Maka itu identitas supranatural kita. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara, Anda ingat yang namanya Abraham? Namanya Abram diganti Abraham. Ya, karena Abraham ini punya arti bapak banyak bangsa. Inilah identitas supranatural. Saya mau ingatkan Anda siapapun namanya. Di sini ada Bu Jane, ada Bu Nila, ada Bu Lydia, ada Arthur, ada nama Esther, ada siapapun, ada Krisni dan sebagainya, ada Rudy. Ya, setiap nama-nama itu, saudara, ya itu boleh di state belakangnya adalah anak Allah. Setuju? Setuju? Dan Anda tahu kan dampaknya kalau anak Allah? Apapun yang Anda minta kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Dia akan berikan. Amin. Saudara. Ya. Makanya caranya kita minta, kita percaya itu bukan percaya sebagai orang biasa, tapi percaya sebagai anak. Saya lihat tuh ada fotonya tadi, ada filmnya, videonya Arthur sama anaknya. Anaknya Arthur percaya banget, apapun yang Arthur katakan itu pasti terjadi. Betul? Ya. Walaupun mungkin nggak langsung dibeliin atau dikasih, tapi dia akan sangat percaya satu hari pasti dapat. Nah, begitu juga Anda dan saya, saudara. Our supernatural identity itu adalah anak Allah. Gideon dibukakan artinya, saudara. Ya, Anda harus tahu bahwa Gideon ini akan menjadi prajurit yang tidak kenal takut. Dengan menyebut ini, maka Tuhan akan menyatakannya. Dengan menyebut Abraham adalah bapak segala bangsa, Tuhan menyatakannya. Tuhan mengubah Gideon menjadi seorang laki-laki pemberani yang tidak kenal takut, bahkan sebelum dia pergi berperang. Bahkan di dalam TB terjemahnya ditulis dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Walaupun faktanya bicara dia adalah penakut. Kita lihat saudara, Gideon bilang nih, aku katanya ketika dia dipilih, jawab Gideon, tetapi Tuhan kalau Yahweh benar-benar menyertai kami, mengapa semua, ayat 13, kesulitan ini menimpa kami. Gideon mulai curhat, mulai protes. Kalau Tuhan menyertai kami, mana buktinya? Kita semua kesusahan. Kita semua babak belur. Di manakah semua perbuatan mujizatnya yang diceritakan nenek moyang kami ketika mereka berkata,
Bukankah Yahweh membebaskan kita dari Mesir? And yet itu the truth, itu benar. Tetapi sekarang Yahweh telah meninggalkan kami dan menempatkan kami di bawah kuasa orang-orang Midian. Sore yang saya kasih, kalau Anda telusuri kisahnya, Anda periksa kebenarannya, yang benar adalah ini Anda mundur dari Hakim-Hakim 6 ke belakang dikit. Yang saya mau ingetin, kebenarannya adalah apa? Bukan Tuhan meninggalkan Israel, tapi Tuhan Israel meninggalkan Tuhan. Setuju? Halo? Saya berdoa. Tidak satu pun dari kita yang meninggalkan dia. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Sekali lagi, saya berdoa supaya tidak satu pun dari kita meninggalkan dia. Ya. Karena pada saat Anda dan saya lepas dari dia, itu sama seperti tadi. Dia adalah pokok anggur, kita adalah cabang rantingnya. Kalau kita copot, buyar, saudara. Ya. Sekali lagi, kebenarannya adalah bukan Tuhan yang meninggalkan, tapi kitalah yang sering meninggalkan. Saya loncat sekarang, saudara. Ya, saya loncat. Ya, saya mulai masuk ayat ke-14 selanjutannya. Sorry. Kemudian Yahweh sendiri menghadapi Gideon secara langsung dan berkata, bukankah aku yang mengutusmu? Bersama hadiratku, kamu mempunyai segala yang kamu butuhkan. Pergilah dalam kekuatan yang sekarang kamu miliki, dan selamatkanlah Israel dari kuasa Midian. Saudara, The Passion ngasih note di sini, saudara. Malaikat Yahweh menyatakan dirinya sebagai Yahweh, dan pertemuan ilahi ini memberikan kuasa kepada Gideon untuk menghadapi rintangan yang luar biasa. Dimulai dari rintangan dirinya sendiri, dan nantinya dia akan menang karena dia mengalahkan pasukan Midian. Dan dia keluar dengan kekuatan dari perjumpaan ini, encounter ini, mengenakan kuasa Roh Kudus. Gideon menemukan kekuatan yang dia butuhkan dalam amanat dan otoritas yang diimpartasikan Tuhan kepadanya hari itu. Nah, mungkin pada saat itu Tuhan menanamkan gelombang kuasa yang besar ke dalam Gideon. Inilah impartasi supranatural. Malam ini, sekali lagi, buka hati Anda. Kita akan minta impartasi supranatural ini terjadi. Amin. Boleh lihat tangan yang mau? Ya. Saudara, malam ini, tonight, saudara, saya tidak bisa memaksakan apapun, tapi kalau Anda mau, Anda itu seperti bejana yang terbuka. Biar dia yang mengisinya. Impartasi daripada kekuatan supranatural ini. Saudara, ayat 15, ya, Gideon masih berkata kepadanya, tetapi Tuhan bagaimana bahkan dapat menyelamatkan Israel? Dari ribuan orang suku Manasye, kaumku adalah yang paling lemah. Dan aku adalah yang paling tidak cakap dalam keluargaku. Mulai, saudara. Mulai apa? Merasa minder. Mulai apa? Mulai cerita, mengasihan diri sendiri, dan sebagainya. Ya. Saya tidak bilang bahwa kita harus terlalu overconfident, saudara. Hati-hati. Karena terlalu confidence, terlalu percaya diri pada diri kita, bisa lupa bahwa sebenarnya kita percaya kita atau percaya Tuhan. Amin. Ya. Seringkali kita bisa kebablasan. Kebablasan apa, saudara? Overconfidence. Ya. Overconfidence. Raja Saul sempat mengalami overconfidence. Hasilnya apa? Berantakan, saudara. Betul? Betul, Pak? Betul. Saudara, banyak yang overconfidence, saudara. Ya. Makanya Alkitab berkata, hati-hati kalau sudah dimulai dengan roh. Jangan diakhiri dengan daging. Amin. Saya serius, saudara. Orang saya yang tanya, lah terus gimana? Harus jaga. Hati ini dijaga dan terus berpegang pada firman. Ya, harus melekat sama sang firman terus. Ya. Gideon bilang, saudara,
Bagaimana aku bahkan dapat menyelamatkan Israel dari ribuan orang suku Manasye, karena Gideon dari Manasye. Kaumku adalah yang paling lemah. Dia tuh keluarganya yang paling nggak dianggap, saudara. Dan aku adalah yang paling tidak cakap dalam keluarga. Saudara, tapi Anda perlu tahu ya, Tuhan tuh sering milih orang-orang yang nggak ada artinya, betul nggak? Betul, Pak, betul. Bahkan saking orang ini nggak ada artinya, ketika Tuhan pilih juga orang nggak nganggap dia juga, gitu loh. Makanya dunia ngajarin supaya orang itu bisa dianggap dihargai, tampilnya harus keren dan sebagainya. Saya tidak bilang kita harus menjadi gembel, betul ya? Normal-normal aja, saudara. Tapi ketahuilah, ketahui apa? Ada dan saya itu dipilih. Amin. Dipilih secara luar biasa. Amin. Ya. Yahweh menjawab ayat 16, hadiratku dan kuasaku akan menyertaimu. Percayalah kepadaku Gideon, kamu akan meremukkan orang-orang Midian itu semudah seolah-olah mereka hanya satu orang. Tuh saudara, nanti kebenarannya Anda akan lihat bahwa Gideon udah nyiapin ribuan orang, Tuhan bilang kebanyakan. Udah dikurangin, siapa yang takut boleh pulang. Berkurang banyak saudara. Tuhan masih bilang kebanyakan. Akhirnya disuruh minum air di sungai. Nah itulah final pengetesan, tinggal 300 orang tuh kalau saya nggak salah. Tapi bukan soal jumlah. Yang menyertai ini jauh lebih besar daripada yang siapa? Yang ada bersama kita, saudara. Maksudnya secara fisik mata, saudara. Ya, makanya nabi-nabi Tuhan tuh sering ngomong, ya kan? Tuhan bukakan mata mereka supaya mereka bisa melihat yang menyertai kita tuh jauh lebih besar. Yang setuju katakan amin. Saudara, seringkali Anda takut. Ya, secara dunia memang takut itu normal. Tapi secara Tuhan, Anda tuh diselimuti. Dia yang merangkul dan merengkuh Anda. Ya, siapa lawan kita? Amin. Saudara, ini adalah kata-kata yang meyakinkan sama yang Tuhan ucapkan kepada Musa ketika dia mengirimnya untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Maksudnya apa, Pak? Waktu itu Tuhan memilih Musa dan Tuhan Musa bilang, siapakah aku ini? Tuhan nggak pernah jawab engkau siapa. Tuhan cuma jawab, aku menyertaimu. Amin. Ya, menurut catatannya dari The Passion ditulis bahasa Ibrani-nya tegas sekali, saudara. Aku benar-benar akan menyertaimu. Saudara, cuman sekali lagi, kenapa saya sebut sebagai identitas supranatural dan lanjutkan dengan penyertaan supranatural? Karena nggak bisa dilihat mata biasa. Halo, ya. Bulan lalu saya bilang kan, saudara, saya bahas tentang Elia Elisa. Elisa minta double portion. Elisa ngudak ngejar terus Elia, saudara. Seluruh teman-temannya di setiap tempat, setiap lokasi selalu bilang, kamu tuh ngapain sih? Ya, ngikutin bapamu ini, gurumu satu ini. Bukankah kamu tahu bahwa dia akan berangkat diangkat ke surga? Tapi Anda tahu apa? Elisa bilang, diam, aku tahu. Akhirnya setelah nyebrang sungai Yordan, Elia nanya, kamu pengen apa? Minta apa sih? Aku minta double. Permintaanmu itu sulit. Tapi kalau engkau bisa melihat aku berangkat, kau akan dapat. Dan ternyata dia bisa lihat dan dia dapat. Terus kalau buat kita, Tuhan ngasihnya double atau apa, Pak? Sebenarnya kalau Anda lihat di Alkitab, roh yang ada pada Tuhan kita Yesus itu sama seperti yang Tuhan berikan sama kita. Amin. Ini bukan soal double lagi, saudara. Makanya Paulus berani nulis, terpujilah Allah Bapa tuh yang di dalam Yesus sudah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga.
Amin. Sudah saya kasihi. Apakah sampai di sini terus Gideon percaya, saudara? Enggak juga. Ya, Gideon ini, saudara, penakut, minder, tapi nekatnya ada. Kenapa? Tuhan diajak debat, saudara. Ya, dia ngomong apa, saudara? Gideon meminta bukti. Ya, dia tahu banget karena Tuhan mau ngajak dia mengalahkan bangsa yang besar. Ini sudah bahasanya sudah nggak mungkin, saudara. Ya, zaman saya kecil itu, ya, papa mama saya kalau ngomong itu, kalau keluarga kadang-kadang ngomong bahasa Belanda itu katanya ngomongnya onmogelijk, saudara. Ya, di sini ada saudara saya yang ngerti bahasa Belanda. Rupanya Bucin ketawa kayaknya ngerti juga. Ya, onmogelijk itu nggak mungkin, saudara. Ya, jadi Gideon tahu ini urusan nggak mungkin ini. Ya. Tapi ini malaikat Tuhan ini nekat gitu loh. Padahal itu Tuhan sendiri. Makanya dia terus nantangin bukti, saudara. Gideon di tempat pengirikan ayat 36 dia bilang, Gideon berkata kepada Allah, ini sebenarnya nanti di tengah ceritanya itu ada nanti dia mempersembahkan korban ya kepada malaikat, kepada Tuhan ini, saudara. Tapi saya nggak bahas itu. Tapi saya mau ajak Anda lihat nekatnya dia. Gideon berkata kepada Allah, kalau engkau benar-benar memilihku untuk menyelamatkan Israel seperti engkau katakan, lanjut, ya kan? Ya, 37, maka berikanlah bukti kepadaku. Di sini aku menaruh wol bulu domba di tempat pengirikan. Kalau pada pagi hari embun hanya ada di wol bulu domba itu, tetapi tidak ada di tanah sekitarnya, maka aku akan tahu pasti bahwa akulah orang yang kupilih untuk menyelamatkan orang Israel, menyelamatkan Israel seperti yang kau katakan. Saudara, ya, kalau engkau memberikan embun hanya kepada wol sepotong ini, sedangkan yang lain kering. Saudara, logikanya secara alam, embun itu turun malam ketika cuaca baik dan tidak polusi, ya. Setuju ya? Ya. Nah, ketika itu terjadi semuanya akan basah, saudara. Tapi Gideon, saudara, ini ngajak nekat, saudara, memang. Dia ngajakin Tuhan, buktiin lagi secara supranatural. Kalau yang basah cuma sepotong wol bulu domba ini, maka aku baru percaya. Saudara, di tempat pengirikan ini. Ya. Ayat 38, dan memang begitulah yang terjadi. Ketika Gideon bangun pagi-pagi sekali. Kenapa Gideon bangun pagi sekali? Dia penasaran, saudara. Dia penasaran. Keesokan harinya, dia memeras bulu domba itu dan mendapatkan air embun cukup untuk memenuhi satu mangkok. Luar biasa, ya, saudara, ya. Ya, Tuhan diajak guyon. Kok nggak marah, ya? Kenapa Tuhan nggak marah? Simple, saudara. Karena Tuhan mengasihi Gideon. Mungkin Anda nanya, Pak, kalau saya minta bukti dari Tuhan boleh nggak? Ya cobain aja. Karena sekali Anda dipilih Tuhan, sekali Anda diincar, dia tidak akan pernah salah. Satu, dan dia tidak pernah mundur. Dua, dan dia akan kejar Anda terus. Setuju? Banyak yang tersenyum sekarang. Walaupun nggak semuanya buka kamera, tapi saya mau bilang, once you are appointed by God, ya, kita nggak bisa kemana-mana, saudara. Amin. Saudara saya kasih. Kemudian Gideon berkata kepada Allah ayat 39, jangan marah kepadaku. Ini nekatnya double, saudara. Ya, janganlah marah kepadaku, izinkan aku berbicara satu kali lagi aja.
Aku ingin meminta kepadamu satu tanda lagi. Kali ini biarlah bulu domba itu kering dan tanahnya basah. Dibalik saudara sama Gideon. Lihat, dibalik saudara ini. Tadinya dia minta bulu dombanya basah sekitarnya kering. Sekarang dia minta yang selain basah, ya ininya yang kering. Malam itu Allah melakukan apa yang diminta Gideon. Keesokan paginya, bulu domba itu kering. Tapi embun menutupi tanah di sekelilingnya. Di sini Tuhan mulai menyatakan, saudara. Dan Gideon mulai sadar. Karena dia pengen kepastian bahwa perkenanan Tuhan ada di atasnya. Saudara. Banyak Anda lihat, saudara. Ya, di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan tidak pernah undur dari pilihannya. Amin. Saudara, dua tanda yang diminta Gideon akan menunjukkan bahwa Yahweh berdaulat atas tanah itu. Bukan Baal yang diyakini sebagai bapa hujan pagi dan embun di antara orang Kanaan. Saudara, Yahweh menunjukkan kuasanya. Amin. Saudara saya kasihi, ya. Zaman itu bangsa non-Israel, bangsa luar, bangsa lain itu percaya Baal yang punya kendali. Tapi di sini Tuhan menunjukkan bahwa dialah penguasa dari segala-galanya. Amin. Saudara yang saya kasihi, proses pembuktian ini itu juga proses yang supranatural. Ya. Gideon dilolosin. Saudara. Kenapa? Karena memang Tuhan yang memilih. Memilih siapa, saudara? Memilih Gideon. Saya hari ini mau bilang sama saudara. Kalau Anda lihat cerita selanjutnya, Gideon akhirnya benar-benar menyerang Midian. Dia memenangkan perang dengan cara yang sangat ajaib. Anda baca sendiri, saya nggak mungkin jelasin sekarang. Waktunya nggak cukup, saudara. Ya, tapi coba malam ini saya minta Anda selesaikan kisah ini. Mungkin selama seminggu ini Anda baca ayat-ayat itu. Anda lihat bahwa semua pertempurannya totally supernatural. Amin. Saya nggak ngerti, saya cuma mau ngingetin beberapa di antara saudara. Bukan beberapa, Pak. Betul, semua di antara saudara. Tuhan yang pilih. Saudara, kalau Tuhan pilih, saudara percaya. Mau muter kemana aja, Anda akan dicari. Ya, saya ngomong ini karena kesaksiannya adalah hidup saya sendiri. Yohanes 15:16 itu ayat yang selalu mama saya berikan dulu, almarhum. Saudara, saya nggak pernah pengen jadi seperti ini, saudara. Tapi ternyata kegulung juga. Ketekuk juga, saudara. Apakah saya terus merasa bahwa ini keliru? Enggak, saudara. Ya, memang di dalam perjalanan pasti ada kita yang merasa enggak mungkin Tuhan kalau Engkau pilih aku. Tapi dia akan menunjukkan caranya sendiri, saudara. Hanya untuk satu hal. Kasihnya itu akan memenangkan Anda. Amin. Saya mau bilang, saudara, buat semuanya yang ada di sini. Apapun yang sedang Anda alami, bawa ke kaki Tuhan hari ini. Bilang, Tuhan, I need. Aku perlu. Aku perlu hal supranatural darimu. Aku perlu impartasi supranatural. Aku perlu penyelesaian supranatural darimu. Karena ada hal-hal yang aku udah nggak sanggup. Dan itu akan terjadi. Mungkin Anda udah hopeless. Udah nyampe pada satu titik poin, udah nggak ngerti lagi lah. What will be, will be. Saya mau bilang,
Victory is yours. Amin. Kemenangan itu adalah milik Anda. Saya akan baca Roma 8 ayat 37, saudara. The Passion. Namun di tengah semuanya ini, kita menang atas semuanya. Karena Allah telah menjadikan kita lebih daripada pemenang. Kita menang atas semuanya karena Tuhan sudah menjadikan kita lebih dari pemenang. Dan cinta yang didemonstrasikan kepada kita adalah kemenangan gemilang kita atas segala sesuatu. Amin. Saudara. Cinta, semuanya itu kasih. Kenapa Tuhan ngeladenin Gideon? Saudara, mungkin kalau kita lihat kisahnya, saudara, mungkin kita akan berkomentar, Gideon ini kurang ajar banget. Betul nggak? Udah tahu bangsanya, dirinya adalah yang terkecil di antara kelompoknya. Dipilih dengan otoritas yang besar, dipilih dengan satu privilege yang besar. Kok ya nekat minta macam-macam? Saudara, apakah Tuhan merasa dikurang ajarin? Kayaknya enggak. Betul? Betul, saudara. Hari ini saya bilang, ya, itu terjadi karena cintanya Tuhan. Ya. Kasih atau cinta yang sudah membuat kita lebih dari pemenang. Itu dinyatakan dalam 4 hal, saudara. 1, tidak ada situasi di dalam hidup ini yang dapat mengalahkan kita atau mengurangi cinta Allah. Tidak ada kondisi apapun yang bisa mengalahkan kita atau mengurangi cintanya Allah. 2, kita tahu bahwa cinta dan kuasa ilahi itu kita membuat kita menang atas segala sesuatu. Amin. 3, kita ikut menikmati jaran kemenangan atas setiap musuh yang kita hadapi. Dan yang keempat, kita sudah menaklukkan hati si penakluk hanya dengan pandangan mata kita yang menyembahnya. Kita sudah memenangkan hatinya. Kidung Agung 4 ayat 9. Ini, poin 4 ini sebenarnya adalah dasar dari semuanya tadi. Anda dipilih, sekali Anda dipilih, itu karena dia sangat cinta sama Anda. Dan cintanya itu membara. Makanya sekalipun Anda lari kemana-mana, saudara, ya kan, Anda ngumpet di mana aja, pasti dicari. Gideon ini ngumpet, saudara. Kualifikasinya udah kalau dilihat secara dunia, ya kan, wah yang kayak gini jangan dipilih lah. Ya, nanti kalau lagi perang, lagi nyerang, apalagi jadi pemimpin, terkencing-kencingan repot, saudara. Betul? Ya, atau lagi perang, lagi nyerang, tiba-tiba kabur, saudara, anak buahnya jadi bingung, pemimpinnya hilang. Saudara, saya kasihi, malam ini saya mau bilang, arise, bangkit. Karena cintanya di atas Anda itu tidak bisa diraih. Amin. Ayat 38 dan 39, Roma 8. Jadi sekarang aku hidup dengan keyakinan bahwa tidak ada apapun di dalam semesta ini yang mempunyai kuasa untuk memisahkan kita dari cinta Allah. Saudara, nggak ada yang punya kuasa untuk memisahkan kita dari cinta Allah. Aku yakin bahwa cintanya akan menang atas kematian. Masalah-masalah dalam kehidupan. Tuh, saudara. Paulus bilang ini, aku yakin bahwa cintanya akan menang atas kematian. Cintanya akan mengatasi segala masalah dalam kehidupan. Malaikat-malaikatnya jatuh atau penguasa-penguasa kegelapan di langit yang ganggu kita itu, saudara. Tidak ada apapun dalam situasi kita saat ini ataupun di masa yang akan datang yang dapat melemahkan cintanya. 39. Tidak ada kuasa di atas kita atau di bawah kita. Tidak ada kuasa di alam semesta ini yang dapat menjauhkan kita dari cinta Allah. Cinta yang penuh gairah, cinta yang membara itu. Yang dicurahkan kepada kita melalui Tuhan kita Yesus Kristus yang diurapi. Saudara, kasihnya inilah. Kasihnya itu yang memempower Anda, yang mengempower kita semua, yang menguatkan kita semua untuk berjalan dan menghidupi kebenaran identitas supernatural ini.
Dan itu semua terjadi karena impartasi rohnya, saudara. Amin. Saudara, saya tidak sempat melepaskan word kepada setiap Anda. Tapi saya mau malam ini Anda dilawat sama kasihnya ini. Karena kasihnya pun itu supranatural. Amin. Saudara, ya. Nanti saya mau bilang, bagi Anda yang perlu ayat-ayat ini, langsung teks sama admin kepada Ernie. Untuk minta. Ayatnya cukup banyak, saudara. Anda renungkan dan baca kisah Gideon secara lengkap. Supaya Anda bisa ngerti perimbangannya. Saudara, pertempuran Anda selanjutnya, itu bukan pertempuran natural lagi. Tapi pertempuran supranatural. Dan untuk itu Anda perlu diimpartasi secara supranatural. Setuju? Buka hati Anda sekarang. Apa hamba meminta Tuhan? Kami tahu bukan oleh kuat gagah kami. Tapi kami tahu betul oleh roh-Mu Tuhan, kami akan mengalami impartasi supranatural itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Orang masih dikira. Kira masanta kaya. Kira nama sikin yang nama santa kaya. Mungkin beberapa di antara Anda yang mengalami seperti kesetrum. Mungkin seperti panas tangannya, mungkin terasa dingin, atau kerasa ada angin tiba-tiba menyembur Anda. Please stay alert. Tetap terimanya. In the name of Jesus. Tuhan, hamba-Mu tidak punya kekuatan apapun, tapi roh-Mu, Tuhan, yang akan mengimpartasikan ini kepada setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan. Yang mendengarkan sekarang atau mungkin nantinya akan mendengarkan rekamannya. Di dalam nama Yesus Kristus, I release it. I speak fire. Terima kasih, Tuhan. Api Roh Kudus-Mu, Tuhan, akan menyambar setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus. Haleluya. Saudara, tadi Marta bilang, mendoa kita, bilang saudara, bahwa untuk balon kita atau hidup kita naik terus, saudara. Kita tahu balon udara itu supaya naik itu udara dalamnya harus panas. Nah, ini Roh Kudus akan menyemburkan api panas ini, saudara. Supaya kita terus on fire. Tidak dingin, tapi benar-benar panas. Atau bahkan tidak suam, saudara. Tapi benar-benar panas. Terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya, saudara. Siapkan Roh Kudus kita. Terima kasih. Sebelumnya kita baca dulu ayatnya. Yohanes 6 ayat 56. Orang yang makan tubuhku dan minum darahku tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, baik-baik ya. Kita hari ini makan tubuhnya dan minum darahnya. Berarti kita tinggal di dalam dia dan Tuhan di dalam kita. Kok bisa, Pak? Again, this is supernatural. Amin. Saya ulangi lagi. Again, this is supernatural. Ini bukan natural, saudara. Ini nggak bisa diterangin secara kedokteran bahkan. Tapi kebenaran supernatural. Amin.
Tolong siapkan iman saudara nyampe level ini. Dan sebelum kita masuk, katakan, aku yang makan tubuhmu Tuhan, dan minum darahmu, itu tinggal di dalam engkau, dan engkau di dalam aku. Sekali lagi katakan yuk, aku yang minum tubuhmu, dan minum darahmu, akan tinggal di dalam engkau, dan engkau di dalam aku. Saya ulang sekali lagi, aku yang makan tubuhmu dan minum darahmu, akan tinggal di dalam engkau, dan engkau di dalam aku. Saudara tahu, kalau kita tinggal di dalam dia, dan dia di dalam kita, siapa yang bisa mengalahkan kita? Halo? Gak akan ada. Baik, kita angkat tubuh Tuhan. Tuhan, seperti engkau katakan, bahwa ini sebagai peringatan akan engkau. Karena malam waktu engkau diserahkan, engkau mengambil roti, dan engkau berkata, inilah tubuhmu. Ini pecahkan karena aku. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku, kata Tuhan. Jadi kasih Tuhan, bukan kau oleh bilurnya. Kita semua sembuh. Tubuhnya dipecahkan supaya kita semua menerima bagiannya. Dan oleh bilur Kristus kita akan sembuh. Kalau ada yang sakit, sebut namanya. Oleh bilur Kristus, sebut namanya. Dia akan sembuh. Oleh bilur Kristus, aku akan sembuh. Di dalam nama Kristus, kita makan tubuh Kristus bersama-sama. Ayo kita makan di dalam nama Kristus. Haleluya. Kita angkat darah Kristus. Tuhan, inilah darahmu. Darah yang memeteraikan perjanjian baru. Darah ini Tuhan akan mengalir di dalam darah kami. Sehingga darah kami secara supranatural berisi darahmu. Sehingga darah kami secara supranatural menerima DNA dari Engkau sendiri. Hamba-Mu percaya Tuhan, supernaturally kami menjadi satu keluarga. Di dalam nama Kristus, kita minum darah Kristus bersama-sama. Ayo kita minum. Tuhan, terima kasih. Bapak, terima kasih. Malam ini Tuhan, hamba-Mu berdoa tidak satupun dari kami yang tidak merasakan kebenaran Yohanes 6:56 tadi. Bahwa Engkau di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Atas kami, keluarga kami, akan seperti di surga. Haleluya. Amin.